wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah hadir. Yang bagaimana pada hari ini kami selaku tim kuasa hukum Lisa Mariana ingin memberikan satu update ataupun tindak lanjut dari permasalahan yang sedang kami alami. Dan mungkin kita bisa lihat di slide. Oke, lanjut. Oke. Lisa Mariana memberikan kuasa kepada perdata kepada tim kuasa hukum Law Firm Markus Nababan. Itu merupakan afiliasi kantor dari Bapak John. Jadi kami agar bisa untuk secara fokus dari kantor Pak John itu menangani sebagai pipidananya, dan untuk di kasus perdata itu ditangani langsung oleh Markus Nababan Law Firm. Jadi clear di awal kenapa jadi tidak menjadi pertanyaan Lisa ini apakah dua hukum atau seperti apa, tidak, itu afiliasi kantor kami. Dan terlihat sendiri ini untuk tim kuasa hukum telah mendaftarkan gugatan perdata itu pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 melalui e-court pengadilan, yang dimana nomor perkara tersebut sudah terverifikasi dan mendapatkan nomor perkara di nomor 184. Oke, di nomor 184 garing pokoknya 2025, yaitu dasar gugatan kita adalah perbuatan melawan hukum. Ya. Dasar kami untuk melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah sesuai dengan prosedur undang-undang, terutama tetap yang kami terangkan bahwa kedudukan kami ini selaku kuasa hukum sekarang itu adalah bukan lagi tentang bagaimana peristiwa si ayah ataupun si ibunya. Jadi yang kami perjuangkan ini adalah adanya hak anak yang sudah lahir di negara ini, di mana hak si anak ini pun telah dijamin dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 garing 2010 yang mana di pertimbangan hukumnya akan saya bacakan. Baik ya, di poin 315 saya bacakan, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak beralasan menurut hukum. Adapun pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, yaitu apa? Inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Jadi sudah clear, dasar hukum gugatan kami adalah perbuatan melawan hukum, yang dimanapun perbuatan melawan hukum itu tersebut sudah ada jurisprudensi di Indonesia yang di cover oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang rekan-rekan insan media juga bisa lihat untuk di slide. Oke, kita lanjut. Nah, untuk informasi kepada rekan-rekan media bahwa sidang pertama dijadwalkan itu pada tanggal 19 Mei 2025 jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi saya harap juga di sini untuk rekan-rekan media bisa dapat hadir secara transparansi, melihat upaya hukum yang kita lakukan ini adalah sesuai prosedur. Seperti kita ketahui dari pihak dari Bapak RK pun sendiri sudah melakukan upaya hukum pidana. Yang manapun petitum daripada gugatan kami itu adalah sama dengan tujuan yang akan dilakukan oleh Bapak RK. Ya itu, petitumnya kita bisa lihat. Petitum, oke. Coba agak di bold kamu. Oke. Intinya adalah gini, kami meminta untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, yang pada prinsipnya di poin 3 adalah kami ingin tergugat dan penggugat itu melakukan tes DNA atau untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak
yang dimana diatur dalam undang-undang tadi putusan MK 46 ini. Nah, jadi sangat beralasan hukum bahwa bahwasannya jika misalkan putusan MK ini merupakan karena tidak adil, anak itu perlu mendapatkan identitas. Bagaimana kita bisa menjamin negara ini anak itu bisa sejahtera? Ini kan tugas kita bersama selaku pelaksana hukum. Anak itu berhak mendapatkan namanya kebutuhan pangan, ya, berhak mendapatkan sekunder maupun kebutuhan yang pokok untuk dirinya agar dia sejahtera. Jadi sekali lagi kami tekankan, kami selaku kuasa hukum terhadap Lisa Mariana mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung adalah untuk memperjuangkan hak seorang anak yang diatur di putusan MK, dan kami tidak memperdulikan bagaimana proses tindakan si laki-laki maupun si perempuan. Jadi untuk dari itu clear, saya juga banyak juga melihat perkembangan sekarang. Ya, saya harapkan juga untuk Bapak RK maupun melakukan dengan ataupun dengan kuasanya bisa hadir. Kita kawal betul-betul ini secara transparan. Kita tidak lagi bicara gosip murahan. Kita buktikan sama-sama di meja persidangan ataupun di jalur hukum yang sudah disediakan oleh undang-undang. Jadi lanjut. Coba deh. Ini oke, jadwal sidang dasar itunya perihal gugatan sudah. Jadi sementara untuk dari proses yang sudah kita lakukan saat ini adalah kita sudah mendapatkan nomor perkara di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei ya? 19 Mei 2025 di jam 9 pagi, dan juga ini sudah jelas bisa juga diakses di ikon pengadilan itu jadwal-jadwalnya. Tentu kami juga dengan tim akan selalu kooperatif, apapun prinsip hukum daripada agenda persidangan akan kami hadapi, dan juga dari Bapak RK maupun kuasa yang terhadap binanya pun kita juga akan hadapi. Mungkin alasan mengajukan di PN Bandung mungkin karena apa sih Bang? Oke, terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaan dasar hukum tapi nggak apa-apa. Jadi gini, secara hukum itu undang-undang mengatur di dalam HIR, kalau kita mau menggugat satu orang itu harus didomisili si tergugat, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil kan kebetulan berdomisili kita ketahui adalah di Bandung. Jadi sangat beralasan dan berdasar hukum, tim hukum dari kami melakukan gugatan itu di Pengadilan Negeri di Negeri Bandung gitu loh. Bang, terkait tadi Revalino Abang tidak mau menanggapi, tapi dari pihak sana ingin juga melakukan tes DNA juga, ini seperti apa nih kalau memang terbukti adanya? Iya, kalau dia mengerti hukum, ya silakan tempuh jalur hukum. Itu aja. Silakan yang lain. Ya, dari mana Bu? Dari Kompas TV. Oke. Kalau apa sih sebenarnya yang dinilai dari pihaknya Lisa terhadap Ridwan Kamil sebagai ini tuh sebagai gugatan melawan hukum sehingga ada gugatan perdata gitu? Jadi terima kasih ya. Intinya kan saya kembali lagi bilang perbuatan melawan hukum itu sudah diatur jelas oleh undang-undang. Namun upaya hukum yang ditempuh oleh klien kami itu adalah hak dia, hak konstitusi Lisa Mariana dan itu klien kami melakukan upaya hukum terhadap seseorang yang bisa merugikan dirinya. Contohnya saya bilang seperti itu, kenapa? Itu dasar hukumnya ada. Jadi kalau ditanya dasarnya kenapa sih Lisa bisa mau daftar gugatan, ya kami balikan lagi, Bapak RK juga ngapain ngelaporin kami, kan begitu. Jadi semua hak punya konstitusi yang sama, termasuk Bapak Ridwan, Bapak RK, sorry ya. Silakan yang lain. Udah? Cukup? Bang boleh Oke. tanya soal isi gugatan perdatanya? Kamu telat ya, nggak apa-apa. Jadi gini, prinsipnya adalah saya kembali terangkan untuk permintaan daripada kami itu kan sudah jelas. Coba dibikin slide sekali lagi biar terang. Yang kami minta bukan bicara tentang transaksional. Kami jelas memiliki bukti kerugian material dan imaterial, dan kami meminta kepada pengadilan sebagai wakil Tuhan bermuara bagi para pencari keadilan, yaitu klien kami Lisa Mariana,
bahwa dasar kita di sini memperjuangkan hak identitas anak yang telah lahir di dunia ini. Dia tidak perlu terbebani oleh masalah perbuatan si bapak dan si ibunya. Jadi kalau ditanya, dasar gugatan kami adalah secara fundamental berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperjuangkan hak seorang anak yang lahir. Kalau bisa anak itu lahir memilih, mungkin dia sudah pilih dari bukan dari ibu yang itu loh. Cuman kan itu sudah kita tidak bisa diatur. Itu adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa dasar kami menggugat, itu hak konstitusi kami dan itu dijamin undang-undang dan kami memperjuangkan seorang anak. Terima kasih. Yang lain? Bang, Bawahnya tapi bang itu. Bawahnya coba lihat dari bawah. Bang itu minta kerugian juga bang, berapa bang? Enggak Itu kan dituliskan saya kan? bilang tadi, materi dan imateri itu di ranah di pengadilan. Jadi di pengadilan kalian bisa lihat nanti, kita kawal sendiri. Tentunya gini, di hukum itu kan diatur bagaimana apa sih kerugian material yang dialami seseorang akibat perbuatannya, yang diatur di 1365 KUHP Perdata. Gitu loh. Tentunya kerugian itu ada kerugian material dan material. Tentunya kami kembali sampaikan, kita bermartabat untuk membuka seluruhnya di ranah pengadilan. Bang itu kan belum. Yang mana? Poin 4 kan belum ada perbuatan yang melawan hukum, kan belum ada. Artinya kan belum ada putusan juga kan bang? menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu baca nomor 4 dong. Iya nomor 4. Iya. Jadi itu petitum, itu permintaan, itu bahasa hukum. Jadi misalnya gini, di kan dasar gugatan kita ini kan 1365 perbuatan melawan hukum. Jadi kita tidak bisa meminta sesuatu hal jika tidak kita bisa nyatakan dulu dia telah melakukan perbuatan melawan hukum gitu loh. Ini yang kami mohonkan ke pengadilan. Nanti itu ada kewenangan hakim yang memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi serta fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Jikapun memang fakta yang terungkap di pengadilan ternyata betul, berarti hakim dapat memutuskan sesuai apa yang kami minta. Itu kekuasaan kehakiman. Tapi kami secara penasihat hukum ataupun kuasa hukum itu berhak memintakan. Karena memang pengadilan ini kan dibuat oleh negara ini adalah ketika sudah tidak ada lagi pemutus di antara suatu masalah, pengadilan ini hadir untuk memutus permasalahan itu gitu loh. Terima kasih. Ada yang lain nggak? Bang, upaya atau persiapan apa yang dipersiapkan oleh pihak Lisa untuk persidangan perdana nanti? Kalau klien kami sudah banyak. Untuk Lisa sendiri apa kami maksudnya? Kedua-duanya deh. Jadi gini, tentunya klien kami sudah siap, dalam artian siap itu memang dia berjuang untuk anaknya dan untuk persiapan dari kami kuasa hukum sudah sangat matang. Jadi kami ingin kita ini gentle berhadapan di hukum dan kita tempuh seluruh upaya yang kami lakukan untuk memperjuangkan seorang anak. Yang lain? Bang, ini kan bisa dibilang kan kasus ini kan makin meluas ya Bang, menjadi suatu jejak digital juga ke depannya ya Bang, untuk anaknya Lisa. Apalagi kan semakin lama kan semakin besar juga anaknya ya. Gimana nih Bang, dari Lisanya sendiri sudah mempertimbangkan juga nggak sih Bang ke depannya mungkin? Saya bukan untuk, maksudnya untuk psikologi anak ke depan. Ya memang kalau di dunia ini kita tidak bisa namanya berpendapat bagaimana nanti anak ini ke depan. Yang penting adalah hasil putusan daripada pengadilan ini, apapun hasilnya, anaknya itu saat besar akan melihat bahwa ibunya telah berjuang untuk memperjuangkan identitas si anak ini. Jadi kita tidak bisa, siapapun tidak bisa menjamin hari esok. Namun setidaknya ibunya ketika masih hidup, dia bisa mempersiapkan satu putusan yang dimana suatu saat anaknya itu lahir dan dia bisa melihat bahwa perjuangan ibunya betul memperjuangkan dirinya, seperti itu.